Oke, selamat, sore ya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, eee, pertama ini MK Studi Perancangan Arsitektur dulu ya, soalnya ini saya baru dikasih info kuliah itu di minggu lalu atau 2 minggu yang lalu gitu ya. Jadi untuk SPA 3 itu ada materi dari saya, diminta memberikan materi dulu sebelum kalian masuk ke dalam proses menggambar gitu ya. Jadi, sudah saya koneksikan ke ini, ke DPA 3 juga, pengampunya Bu Reni gitu ya. Kemarin saya inisiasi bagaimana kalau tugas, studio itu dikoneksikan dengan MK DPA, terus MK struktur dan MK menggambar digital gitu ya. Jadi tema dan produknya itu satu, tapi itu ada 4 MK di dalamnya gitu ya. Jadi nanti kalau menggambar digital ya yang digambar adalah kerjaan studio, kalau yang, MK struktur ya yang digambar, gambar dari, studio yang lingkup struktur itu digambar gitu ya. Kemudian nanti yang, DPA-nya itu ya kerjaan studio yang ranah analisis dan konsep ya dengan Bu Reni ya. Itu ya jadi, kita, melakukan, ini ya mergering untuk tugas itu untuk memudahkan mahasiswa atau mahasiswi itu fokus pada satu, eee, luaran atau project, tapi di dalamnya sudah melingkupi 4 mata kuliah gitu ya. Itu bagian dari ini ya, evaluasi kemarin, semester sebelum-sebelumnya karena tugas studionya terkadang tidak maksimal gitu ya. Karena struktur MK struktur tugasnya beda gitu ya, temanya beda, keperluan gambar juga beda gitu ya. Kemudian nanti produk studionya beda dan DPA-nya beda. Akhirnya nanti kalian memproduksi, luaran yang berbeda-beda dan itu memakan waktu gitu ya. Jadi ini udah coba kita simulasikan dalam satu dalam satu semester itu kalian melakukan, eee eee, luaran satu tapi di dalamnya itu ada 4 mata kuliah gitu ya. Jadi itu, ke depannya nanti kalian akan melakukan asistensi, lingkup gambar, DPA itu ke Bu Reni gitu ya. Kemudian untuk gambar arsitektur itu nanti bisa ke saya atau ke Bu Suheria ya. Harapannya nanti ke Bu Suheria ya, karena kita udah bagi tugas untuk SPA ini saya kasih materinya online dulu, nanti untuk asistensinya ke Bu Suheria. Tapi kalau memang, Bu Suheria minta didampingi juga nanti bisa asistensi dengan saya. Kemudian untuk gambar strukturnya, nanti asistensinya ke ini ya, ke Pak Matin, nanti strukturnya ke Pak Matin dan nanti untuk, lingkup, gambar ME-nya nanti ke ini ya, ke MK menggambar digital. Itu kalau tadi ada pertemuannya Bu Reni ya pagi, itu mudah-mudahan udah disampaikan terkait luaran gambar apa saja ya untuk kegiatan studio. Oke, itu dulu. Kemudian saya mau menjelaskan terkait RPS-nya ya. Jadi, hari ini ada 2 mata kuliah, pertama studi perancangan arsitektur 3 sama menggambar digital. Jadi kita bahas studio perancangan dulu. Jadi, ini ya, studi perancangan 3 ini, SKS-nya kalau nggak salah 3 ya, saya belum isi ini ya. Jadi tujuannya adalah, agar memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan analisa konsep, terkait perancangan dari bangunan satu masa dengan multifungsi ya. Nah, nanti akan saya jabarkan terkait multifungsi itu apa, mixed use itu apa, nanti akan bisa kalian punya dasar ya terkait apa sih maksudnya multi use itu, bangunan multi use itu seperti apa gitu. Untuk, awal bisa baca di, materi yang saya share tadi siang. Kemudian, memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan gambar arsitektur dalam lingkup, fungsi mixed use ya. Jadi kalian nanti, untuk tugasnya kalau nggak salah dari Bu Reni ya, jadi tugasnya itu membuat mendesain apa, tapi saya ngasih, teori terkait mixed use-nya dulu.
Kemudian nanti pencapaian CPMK-nya selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisa konsep, melakukan perancangan terkait, bangunan untuk multi-use ya. Multi-use ini bukan, kawasan ya, tapi dia bangunan satu unit, tapi dia ada multi-use gitu, berbeda fungsi. Kemudian mata kuliah ini, oke, ini untuk dasar-dasarnya, ini tipikal saja, tidak apa-apa. Kalian bisa mengakses ini ya, materi-materi utama untuk jadi rujukan nanti dibahas di, pertemuan. Sebenarnya untuk dasar kalian melakukan perancangan itu ada ini ya, seperti peraturan bangunan gedung, terus, dan persyaratan teknis untuk melaksanakan desain bangunan gedung gitu ya. Ini ada dasar-dasarnya sebelum kalau untuk terkait data arsitek ini udah disampaikan di, SPA-SPA sebelumnya ya, karena ini tipikal saja. Jadi, eee, daftar, pustaka utamanya tetap sama. Di, pustaka pendukung atau, tools pendukungnya saya perlu ini ya, sorry, AutoCAD ya. Jadi, yang paling penting di, mata kuliah ini adalah AutoCAD dulu. Jadi penguasaan AutoCAD itu penting, karena semua arsitek pasti pakai AutoCAD gitu ya, karena sekarang udah nggak manual ya. Kalian udah dikasih mata kuliah, manual kemarin ya, mata kuliah menggambar manual, jadi sekarang adalah untuk bukan menggambar digital gitu ya, bagaimana kalian menggambar secara digital dan kalau udah menggambar digital harusnya lebih gampang ya untuk jumlah gambar yang lebih banyak itu harusnya, memudahkan kalian ya, nggak perlu membuat gambar dari awal lagi. Jadi di template-template gitu nanti akan, misalnya jumlah gambarnya banyak itu tidak ada masalah di sana. Oke, jadi, harapannya kemarin kan udah di-sounding terkait ini ya, software yang harus diinstal dan kalian coba install dulu. Kalau kesulitan nanti bisa kontak Aidil ya, untuk proses menginstalnya ya, seperti apa. Itu kalau nggak salah dia cuma diinstal saja, kemarin saya ada nyoba juga di komputer yang lain. Jadi diinstal saja terus nanti di-copy ya, crack-nya itu di-copy di folder, folder di mana AutoCAD itu diinstal. Jadi tinggal di-copy di situ nanti dibuka, aplikasinya udah jalan nih. Oke, ini mata kuliah prasyaratnya ini ya, jadi, kalian sudah melalui DPA 2 dan studi perancangan 2, kemudian sudah melalui, eee, perancangan ruang luar dan ruang dalam ya? Atau belum ya? Ini implementasi juga sudah harusnya udah ya, jadi setiap melakukan, studio di atasnya itu tahap yang di bawahnya itu udah pernah dilakukan. Kemudian ini MK SPA 3 ini berdampingan dengan struktur, berlantai banyak, dan implementasi, dan ini ya, satu lagi DPA ini ya, DPA 3 ya. Jadi ini sebenarnya satu satu, mata kuliah yang bersinergi dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi tambahannya sebenarnya menggambar arsitektur gitu ya, menggambar digital ya di sini. Jadi ada 4 mata kuliah yang dalam satu tugas besar itu menyakup 4 mata kuliah itu. Oke, untuk sementara ada yang mau didiskusikan dulu ini terkait ini? Untuk, setiap pertemuan ya, kemarin sudah ada satu pertemuan ya dengan, Bu Ria ya, yang kemarin penjelasan awal ya, itu harus jadi kita udah, eee, satu pertemuan udah lewat, jadi saya coba, masukkan ke ini ya, pertemuan yang ini, selanjutnya, yaitu nanti pembahasan terkait materi pengertian, jenis, dan tujuan dari, mixed use ya, bangunan mixed use tunggal itu apa, dan nanti ada terkait saran ya untuk kalian mengunjungi bangunan yang, di kategori mixed use. Nanti di pekan depan nanti akan saya sampaikan terkait ini, terkait regulasi, bangunan gedung itu apa saja, dan nanti, lanjut, ini ya, nanti lanjut mulai ke prinsip-prinsip perancangan dan nanti mulai menggambar ya, mengkonsep ya. Nanti bisa dikoneksi dengan, jadwalnya Bu Ria. Oke, untuk, RPS ada yang mau ditanyakan?
Anggap saja tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Tapi kalian udah pada install AutoCAD belum ya? Saya sih sudah, Pak. Udah lama, cuma nggak pernah dipakai, nggak pernah dibuka juga. Ya, oke. Terus Agnes udah install belum Agnes? Sudah Pak, tapi belum pernah dibuka juga. Ya, sekarang sekalian ini dibuka ya. Aplikasinya dibuka. Tiffany udah, Tiffany. Mana? Sudah, Pak. Sudah. Husna. Sudah, Pak. Oke, Isika nih. Mana Isika? Sudah, Pak. Oke, udah diinstal semua ya. Soalnya tadi saya kasih kuesioner itu ada sekitar yang mengisi ada sekitar 5 orang dan itu jawabannya mereka belum pernah menggunakan AutoCAD, kemudian belum mahir ya, belum pernah menggunakan secara terus-menerus dan gambar teknis bangunan itu yang di ini ya semester lalu ya. Kemudian terkait pengenalan tentang standar kelengkapan gambar itu ini ya 60% belum pernah ini ya interaksi terkait standar kelengkapan gambar. Oke, RPS saya sudahi dulu untuk studio, nanti saya lanjutkan ke materi terkait mixed use ya. Bentar. Oke, jadi harapannya setiap melaksanakan kegiatan studio itu paling tidak ada 1, 2, atau 3 ya penyampaian materi dulu. Jadi apa sebenarnya mixed use itu, terus nanti di SP4 misalnya bangunan masa banyak itu disampaikan dulu teorinya ya. Jadi kalian tidak tiba-tiba langsung menggambar gitu ya. Harapannya itu dikasih teori dulu 1, 2, 3 pertemuan, baru nanti mulai tahu tuh apa yang harus dibuat, apa yang mixed use itu apa saja gitu ya. Nanti misalnya ada temennya yang mungkin masih awal belum begitu paham terkait menggambar, nanti bisa ngambil mixed use yang bangunan mixed use yang levelnya paling rendah gitu ya, misalnya bangunan ruko atau bangunan rukan gitu ya. Nanti kalau ada temennya yang punya skill udah berpengalaman gitu ya, nanti bisa mengambil mixed use yang levelnya lebih tinggi, misalnya kayak mall gitu ya, atau yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya studio itu memang tidak, kemarin sempat diskusi, itu jangan dibatasi terkait kreativitas kalian ya, karena bisa jadi yang satu masih awam, yang satunya udah ini ya berpengalaman, jadi tidak dibatasi terkait bentuk bangunannya apa, tapi paling enggak temanya yang dikunci, temanya ya satu masa multifungsi gitu ya. Jadi nanti setiap mahasiswa bisa melakukan eksplorasi desain gitu ya. Harapannya seperti itu. Itu udah saya sampaikan di pembimbing yang lain. Jadi nanti kalau ada mahasiswa ingin melakukan desain sederhana itu tidak apa-apa. Misalnya rukan nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang lebih komplit gitu ya, lebih kompleks, nanti harapannya dosen-dosen tidak membatasi ya. Jadi tinggal dibimbing saja gitu ya. Kalau dia ingin mendesain yang lebih kompleks, gitu. Paling nggak mereka bisa manajemen waktunya ya. Tuh, kemudian untuk bangunan satu masa ini lokasinya udah dikasih tahu Bu Reni belum ya? Tadi pagi. Belum, Pak. Belum. Tadi pagi isi perkuliahannya apa dengan Bu Reni? Bertingkat, multifungsi. Tapi udah dikasih teorinya. Contohnya. Oh, contohnya. Oke, berarti bisa jadi
sama ya dengan ini ya. Jadi nanti saya jelasinnya cepat aja biar kalian dapat materinya agak banyak ya. Oke, ini studi perancangan SPA 3, terus jenis dan tujuan bangunan satu masa multifungsi. Ya intinya seperti ini ya. Jadi penjelasan kenapa ada istilahnya bangunan single use sama mixed use ya. Jadi itu kalau konteksnya bangunan yang besar gitu ya, itu ini ya. Jadi kalau single use itu fungsinya cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalnya hotel ya cuma hotel aja ya. Harris Building bangunan tinggi itu fungsinya cuma hotel saja gitu. Atau mall kayak di Balikpapan misalnya mall Fantasi itu cuma mall saja gitu ya. Nah itu yang disebut single use ya. Jadi satu fungsinya cuma satu sebagai sesuai dengan apa yang digunakan di dalam bangunan itu. Tapi kalau mixed use itu dalam satu gedung itu terdapat berbagai macam fungsi. Tujuannya sebenarnya itu. Jadi ada fungsi biasanya komersialnya di bawah, terus di atasnya itu perkantoran, di atasnya lagi baru hunian ya. Jadi ada istilahnya itu persentase untuk penggunaan ruang atau lantai bangunan gitu. Jadi untuk suatu bangunan itu dinilai layak untuk dibangun ya, untuk didirikan, itu biasanya arsitek juga melakukan kalkulasi untuk pembagian dari lahannya itu ya. Jadi misalnya ada 10 lantai, itu mungkin 2 lantai untuk komersial, 2 lantai lagi untuk 1 lantai untuk kantor, dan sisanya itu adalah apartemen misalnya gitu ya. Itu tujuannya biar gedung itu sesuai dengan ini ya, atau rame lah, sesuai sama kebutuhannya. Jadi bisa full okupasi gitu ya. Kalau gedung itu lebih banyak komersialnya atau residennya lebih sedikit, bisa jadi itu gedungnya tidak ini ya, tidak ramai gitu ya fungsinya gitu. Jadi tidak terpakai semua lahan yang ada di dalam gedungnya. Makanya kalau kita lihat di gedung Panin itu Panin Tower ya, di belakangnya itu di belakang Panin Tower itu kan ada hotel, ada apartemen gitu ya. Dan di depannya itu perkantoran ya, kantor yang di gedung depannya itu kantor. Itu sebenarnya dia bukan kawasan ya, bukan mixed use kawasan, tapi dia mixed use building. Kalau kita masuk itu sebenarnya dia ada basementnya yang menyatukan dari 3 gedung tower itu ya. Nah di situ ada kantor, kemudian kombinasinya dengan hotel dan kombinasinya dengan apartemen sewa ya. Tapi presentasinya dia per gedung gitu ya. Gedung ini 100% untuk hotel, gedung tower ini 100% untuk sewa ya, sewa kalau nggak salah, atau kepemilikan. Yang tower depannya itu untuk office ya. Nah tapi kendalanya akhirnya ada satu fungsi yang tidak terserap ya. Nah bisa jadi itu perencanaan awal itu tidak ini ya, jadi ada fungsi yang misalnya office-nya tidak tercapai ya, akhirnya yang tercapai cuma hotelnya atau apartemennya aja. Jadi owner itu biasanya nanti akan ini perencanaannya nggak bagus ya karena udah investasi tapi bisa jadi itu nggak balik gitu ya. Nah jadi sebenarnya penjelasan terkait mixed use ini harus dibarengi dengan keuntungan dari owner ya. Jangan sampai kita mendesain lebih banyak hotelnya, ternyata tidak terpenuhi hotelnya gitu ya. Misalnya dari sini kita lihat, ini kan 15% ini adalah residensialnya, kemudian 15%-nya lagi adalah office, bawahnya ini adalah parkir, dan bawahnya lagi ini retail. Retail itu pertokoan gitu ya. Nah bisa jadi komposisi ini dipengaruhi dengan lokasi dari bangunannya itu ya. Jadi nanti kalian juga mindsetnya nggak, misalnya tugasnya nanti dari Bu Reni itu membuat ruko atau rukan gitu ya. Kalian juga harus perhatikan juga di lokasi itu lebih potensial sebagai pertokoan, perkantoran, atau rumah tinggal gitu ya. Kalau di situ lebih potensial sebagai pertokoan atau ramai sebagai pertokoan, harusnya unit untuk residensialnya atau di atasnya gitu ya, residensialnya itu lebih sedikit space-nya. Space-nya lebih banyak dimaksimalkan untuk persentase pada komersialnya gitu ya. Jangan sampai 50-50 misalnya gitu. Kan rugi tuh lahan di atas harusnya bisa dipakai untuk aktivitas komersial lain tapi digunakan untuk residensial saja.
Seperti itu ya, jadi ada 2 penjelasannya terkait, bangunan massa multifungsi itu ya. Jadi ada beberapa fungsi yang dibagi berdasarkan memang, lokasinya itu lebih idealnya itu sebagai apa gitu ya. Dan sampai kita bangun sesuatu yang, merencanakan sesuatu presentasinya tuh, eee nggak sesuai sama fungsi lahannya gitu ya. Jadi keuntungannya lebih sedikit ya. Oke, kemudian, jenis bangunan satu massa multifungsi itu macam-macam ya. Nanti kalian masuknya di sini ya. Kalau tugasnya nanti ruko atau rukan, masuknya di sini. Jadi, retail atau residensial itu ibaratnya itu pertokoan dan, hunian gitu ya. Jadi jenis ini menggabungkan antara retail dan perdagangan dengan rumah tinggal. Nanti kalau ada yang, ingin eksplorasi lebih gitu ya, kalian bisa masuk ke, seperti ini ya, ke hotel gitu, hotel dan residensial gitu ya. Di bawahnya hotel, atasnya itu, apartemen sewa misalnya gitu ya. Kan di sini nggak dibatasi berapa lantai ya, misalnya Boreni mungkin 1 sampai 3, kalau kalian mau explore lebih banyak juga nggak masalah ya. Kemudian kalau, mau opsi terakhir, terkait industrial juga bisa, atau institusi ya, tapi saya lebih menyarankan kalian masuknya di sini saja untuk yang AutoCAD-nya belum lancar gitu ya, atau belum pernah membuka AutoCAD, masuknya sesuai sama scope yang dikasih Boreni saja. Kalau yang udah AutoCAD-nya udah lancar, nanti coba masuk ke yang tema-tema, dari jenis bangunan multi use yang lain gitu ya. Ya seperti inilah contohnya, di bawahnya area mall, atasnya ini apartemen-apartemen gitu ya. Itu untuk skala yang, lebih luas ya. Oke, kemudian untuk tujuan, bangunan satu massa fungsi ini sebenarnya apa gitu ya. Tujuannya sebenarnya untuk mengkombinasikan, fungsi-fungsi yang ada gitu ya. Ya untuk sebagai nilai tambah dari satu kawasan gitu ya. Bisa jadi untuk, kalau di sini kan konsepnya menjelaskan terkait efisiensi jarak dan waktu gitu ya. Ini muncul karena ini ya, kalau kita melakukan bangunan dengan, konsep yang vertikal, itu kan yang diperlukan itu hanya lift ya, atau tangga gitu ya. Sedangkan kalau dia berbentuk horizontal, tersebar seperti ini, gitu kan kalian nanti infrastrukturnya kan harus jalan raya, terus trotoar segala macam gitu ya, atau bisa jadi malah kendaraan gitu ya, sepeda atau motor atau mobil gitu ya. Tapi kalau vertikal itu, kendaraan untuk antar, zona atau antar, kawasan yang tersedia dalam satu kawasan mix itu hanya dikoneksi oleh lift gitu ya, sama tangga, jadi tidak perlu, lainnya gitu ya. Itu sebenarnya fungsi, tujuan untuk adanya satu massa dalam satu fungsi gitu ya. Kemudian, di sini dikatakan dapat meningkatkan, ekonomi kota gitu. Kalau ekonomi kota sebenarnya kawasan yang di situ tersedia, mix fungsi itu biasanya akan berdampak pada di sekitarnya gitu ya. Di sekitarnya itu akan nilai ekonomi dari tanah atau bangunannya juga lebih tinggi gitu ya. Kemudian mengurangi tergantung kepada kendaraan, itu ya itu tadi udah disampaikan, kemudian memaksimalkan ruang terbuka gitu. Jika kita punya lahan yang sama, misalnya ya ini 0,5 ini bisa jadi 500 meter gitu ya, punya lahan yang banyak gitu. Kalau kita ingin, memaksimalkan, fungsi, lantai yang kita punya gitu ya, itu lebih efisien ini atau ini gitu ya. Kalau kita perhatikan pasti yang lebih efisien adalah yang, vertikal ke atas gitu ya. Fungsi-fungsinya beda tapi ke atas gitu. Daripada tersebar seperti ini atau terpisah seperti ini, atau, melebar seperti ini ya, seperti ini atau seperti ini gitu. Yang ideal adalah seperti ini ya, yang dalam satu, tapak dengan memaksimalkan strukturnya, akhirnya dibikin, lebih tinggi gitu ya, dan dipisah berdasarkan, fungsi-fungsi kawasannya saja. Oke, ini dulu, ada yang mau diskusi dulu? Terkait mixed use. Oke ya, lanjut ya. Ini terkait prinsip bangunan satu massa ya.
Ya fungsinya berbeda gitu ya. Jadi, setiap lantai itu berbeda gitu ya fungsinya. Tergantung, dari kebutuhan dari klien atau kebutuhan dari, kondisi existing dari kawasan ya. Karena bisa jadi kawasan itu adalah kawasan komersial, terus, ditambah hunian gitu ya. Jadi biasanya kawasan komersial itu tujuannya ya hanya untuk komersial ya, nggak boleh ada hunian di sana gitu ya. Karena akan berdampak pada, bangunan itu ya, misalnya kawasan itu ya, misalnya contoh ini kawasan ruko gitu ya, ruko ini fungsinya sebenarnya 100% untuk komersial gitu. Terus karena, udah berlarut-larut, udah bertahun-tahun, akhirnya dia berfungsi sebagai bawahannya itu komersial, atasnya dijadiin rumah tinggal. Dampaknya apa? Jadi dampaknya kadang ada yang, meletakkan, parkiran mobil pribadi, akhirnya juga menambah kanopi, akhirnya menambah ruang jemuran di lantai atas gitu ya. Di balkonnya ada jemuran-jemuran. Akhirnya menurunkan nilai dari bangunan itu sendiri, kawasan itu sendiri. Misalnya di Balikpapan baru gitu ya. Dulu yang di komplek yang lama itu ada yang, dijadiin untuk office semua, sekarang udah beralih fungsi sama hunian gitu ya. Nah di hunian itu akhirnya, ini ya, berubah gitu ya, kawasan itu menjadi, kalau hunian itu kan susah diatur gitu ya, maksudnya udah fungsinya udah berbeda itu, kadang ada yang membuat kanopi, ada yang mengolah teras, apa tuh, koridor ruko itu menjadi ruang pribadi mereka gitu, dijadiin teras, dikasih pagar, padahal itu adalah milik bersama ya, akses jalan untuk, penghuni, kompleks itu atau pengunjung kompleks itu. Dan kadang juga dikasih hal-hal atribut-atribut yang membuat, komplek itu jadi, ini ya, nggak menurunkan nilai dari, komersial dari kawasan itu. Itu terkait fungsinya. Kemudian, ini kemana kursornya? Oke. Terus ini ya, saling berkaitan satu sama lain. Misalnya dia vertikal, itu harapannya, biasanya di paling bawah itu adalah nilai kawasan yang memiliki nilai paling tinggi gitu ya, ditaruh di bawah. Jadi kayak, pertokoan, mall itu ada di bawah, kemudian, keduanya itu sebagai space parkir misalnya gitu ya, area parkir, terus lantai, 3-nya atau area ketiga itu digunakan sebagai area, office, jadi office atau kegiatan, formal, dan kemudian di atasnya bisa dijadikan hotel atau ini ya, atau, apartemen gitu ya. Jadi itu sebenarnya itu berkaitan, itu sebenarnya fungsinya berkaitan untuk, melakukan kegiatan untuk penghuni hotel itu atau apartemen itu dalam bekerja hari-hari ya, rutinitas hari-hari ya. Jadi ketika mau kerja ya diharapkan kerjanya di dalam area office di lantai 3 gitu ya. Kalau dia mau berbelanja dia turun ke lantai 1 gitu ya, kalau parkir ke lantai 2 dan aktivitasnya dalam satu area gedung gitu ya, satu masa. Itu yang dimaksud saling berkaitan satu sama lain nih. Kemudian ya fasilitasnya lengkap gitu ya, menawarkan gaya hidup yang kompak gitu ya. Jadi itu, kualitas hidupnya itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas ini ya, berkendara keluar dari gedung, menghabiskan, biaya transportasi ya, tapi itu hanya kegiatan vertikal, horizontal gitu saja untuk untuk transportasi kegiatan hari-hari. Kemudian jalur pedestrian ini maksudnya adalah untuk memaksimalkan lahan-lahan kosong ini ya. Misalnya nanti terbangun seperti ini, dia punya lahan yang cukup luas dengan, lahan yang bangunan yang ada gitu ya. Misalnya dia bangun seperti ini kan habis nih lahan-lahan yang ada penghijauan itu habis ya. Jadi sekarang udah mulai banyak, peraturan, daerah atau pergub ya, terkait, ruang hijau gitu ya. Jadi dalam satu coupling itu harus ada berapa persentase untuk, untuk ruang hijaunya. Oke, ini terkait, contoh-contoh saja. Jadi tadi udah disampaikan Bu Reni, jadi ini contoh konsep-konsep, bangunan massa multifungsi di dunia gitu ya. Jadi ada yang menggabungkan terkait ini ya, apartemen, kemudian di atasnya restoran, bawahnya hotel, terus di bawahnya komersial semua ya, ada ini sebenarnya kawasan komersial.
tapi dipisah-pisah gitu ya. Kemudian di atasnya hotel, di atasnya apartemen. Harapannya itu juga sebenarnya untuk ini ya, efisiensi dari elektrikal dari gedung ya. Jadi misalnya gedung itu disediai lift gitu. Sayang kalau ada lift tapi dia kosong gitu ya. Ada beberapa jam tertentu itu kosong. Akhirnya disediakan restoran di atas biar aktivitas lift itu tetap terpakai. Ataukah ada hotel atau ada apartemen di atasnya jadi itu tetap terpakai gitu ya. Karena kita udah bahas ya di mekanika bangunan ya, kalau lift itu posisi berhenti atau berjalan itu lebih efektif yang jalan ya untuk mesinnya biar mesin. Oke, ini terkait konsep-konsepnya saja. Jadi kalau di Jepang itu juga sama seperti ini, bawahnya adalah komersial tapi di atasnya ini hunian pemilik ruko, kemudian yang di atas ini adalah sewaan gitu ya. Jadi hunian yang disewakan kepada publik gitu. Nanti bisa pakai tema-tema seperti itu atau seperti ini di Jepang ataukah yang umum di Indonesia ya terkait rukan atau ruko. Kemudian kalau di Indonesia di Balikpapan konsep make use itu ada di ini ya, seperti ini kayaknya Plaza Balikpapan ini. Jadi dalam satu tapak dan satu bangunan yang terkoneksi itu ada banyak fungsi di sana ya. Harapannya itu kalau komplit terbangun di sana ada perkantoran, ada rumah tinggal apartemennya, ada hotelnya, ada mallnya gitu ya. Kemudian ada tempat rekreasinya gitu ya. Jadi itu komplit untuk satu kawasan. Itu yang dinamakan mixed use ya. Fungsinya komplit di situ. Kalau yang landed itu ini ya Sinarmas ini kan ruko dan office ya. Dan di atasnya kadang juga dijadikan sebagai hunian gitu ya. Ini sekedar saran sebelum kalian melakukan studi perancangan arsitektur. Itu mengunjungi ini ya bangunan mixed use di Balikpapan ya. Kalau misalnya Agnes misalnya gitu atau Isika mau melakukan perancangan terkait ruko atau rukan kantor ya, rumah dan kantor atau rumah dan toko itu bisa melakukan ya lihat ke ini ya Sinarmas Land atau ke Grand City atau Balikpapan Baru gitu ya. Yang bangunannya itu memang difungsikan sebagai bawahnya adalah komersial, atasnya itu adalah tempat tinggal. Itu bisa ditengok gitu ya kondisinya seperti apa atau pembagian dari zonanya seperti apa. Atau kalau mau yang lebih agak kompleks, misalnya si Aidil atau siapa David gitu bisa ini ya, bisa nengok ke ini ya ke mall Balkoni ya. Balkoni itu sebenarnya udah contoh yang ideal untuk mixed use ya. Sebelah kanannya hotel, sebelah sisi luarnya itu adalah ruko ya, yang menghadap ke laut itu ruko kantor. Kemudian yang bagian tengah atas itu adalah mall, yang di bawah pasar gitu ya. Itu sebenarnya udah cukup ideal ya, tapi nggak tahu gimana itu kurang menarik untuk warga Balikpapan ya. Karena apakah di bawahnya ada pasar ataukah karena dia berdempetan dengan Balikpapan Plaza ya. Sebenarnya yang ideal untuk kota Balikpapan yang nggak terlalu besar itu sebenarnya balkoni ya, mall balkoni ya, dibandingkan Plaza Balikpapan ya. Itu ya, itu saja mungkin teori untuk ini untuk studi perancangan arsitektur 3. Jadi nanti kalian bisa memilih mengajukan tema gitu, Bu saya mau bikin ruko kantor atau ruko sama toko, atau saya membuat ruko dengan kos-kosan misalnya toko dan kos-kosan gitu di lantai atasnya. Itu terserah saja, nanti diajuin saja temanya apa yang ingin dirancang, nanti didiskusikan ke ini ya pengampunya. Untuk ke Bu Reni juga bisa, ke saya juga bisa gitu ya, atau ke Bu Ria gitu. Jadi diajukan, nggak ada batasan terkait apa ya ruang ininya ya, tema intinya itu nggak dibatasi di situ. Nanti bisa diajukan saja, nanti didiskusikan. Oke, itu ada yang mau bertanya terkait mixed use ini? Kalian paling tidak udah paham lah maksudnya ya. Berarti ruko itu juga multifungsi ya? Iya, jadi istilah ruko itu kan rumah kantor, rumah toko ya kan. Jadi memang fungsinya dia ada dua di situ. Jadi
di bawahnya toko, atasnya itu rumah ya, ruko itu. Rukan juga gitu, rumah dan kantor, rumahnya di atas, bawahnya kantor. Jadi itu udah termasuk mixed use yang level paling sederhana lah. Tapi kalau di lapangan kebanyakan ya ruko, tapi semuanya toko gitu. Nah, ya, itu malah nggak masalah ya kalau kalau itu difungsikan sebagai toko semua ya. Itu sebenarnya fungsi utamanya memang toko ya. Jadi developernya pasti dia punya ini ya, strategi untuk menjual kawasannya dia ya. Kalau itu ditetapkan hanya sebagai toko gitu, pasti nggak banyak yang beli kan. Jadi misalnya di Grand City itu atau di Ruko Balikpapan baru dulu ya, itu di full ini hanya untuk komersial saja, tidak boleh ada residensialnya di lantai atas atau di bawahnya gitu, nggak boleh gitu. Akhirnya nggak laku karena biasanya orang kan skala bisnis di Balikpapan kan yang kecil-kecil kan pasti di ruko gitu ya, paling bawahnya aja dijadiin kantor, atasnya dijadiin tempat tinggal gitu ya. Nah kalau itu dijadiin tempat tinggal saja, kantor atau toko saja, akhirnya dia kan harus nyari tempat tinggal baru lagi ya. Itu sebenarnya makanya kenapa perizinan dari pengembang itu namanya ruko ya, rumah kan toko atau rumah kantor gitu ya yang ditawarkan Oh gitu. gitu ya, jadi bisa pakai kantor, tapi rumahnya Ya, kosong gitu kan, emang buat strategi gitu ya. ya itu strategi mereka untuk menjual unit bangunannya. Terus Ya, kalau ada lagi. saya lihat Ya. ya apa kayaknya dosen kompakan semua ini yang dikasih contohnya Balikpapan Plaza gitu ya. Kalau BSB itu kenapa nggak dikasih contoh, karena jelek ya itunya ya? Mungkin jelek ya. BSB, BSB Iwok ya. Kenapa Iwok? Iya kan contohnya kan Plaza Balikpapan, kenapa nggak contohin Iwok gitu? Oh ya. Kalau itu kayaknya dia memang master plan-nya ini ya. Dia membagi kawasan itu ya. Jadi mungkin kan kalau kantor-kantornya itu di ruko-ruko unit yang ini ya, yang di sebelah Oh, kanan itu kan dia oh, itu untuk ruko-rukonya, zona untuk rumah kantornya gitu ya. Terus apartemennya dia bikin sendiri ya. Kalau misalnya di belakang tuh ada apartemennya gitu. Nah, jadi dia bukan konsep satu masa multifungsi, tapi dia satu kawasan multifungsi. Itu yang di SPA 4 nanti ya. Jadi oh. rancangan, jadi dia satu kawasan, tapi dia multifungsi. Kalau kita yang di SPA 3 itu satu masa, tapi dia multifungsi gitu. Kalau misalnya beli apartemen begitu, sertifikatnya nggak ada ya Pak ya? Sudah beli apartemen, Ken? Iya, saya cuma Memang nanya aja. Saya lagi ingat apart kemarin kan lihat Pak Martin kasih lihat apartemennya runtuh begitu kan. Kalau runtuh berarti kan hilang. ya, jadi setahu saya itu high rise building di Indonesia itu suratnya itu 50 tahun. Jadi kepemilikan 50 tahun itu nanti harus diperbarui lagi ya. Nanti kalau itu tanahnya developernya itu tetap menggunakan bangunan itu lagi ya berarti bangunannya itu disertifikasi lagi terkait liftnya itu layak apa enggak, elektrikalnya layak apa enggak gitu ya. Kalau layak itu nanti diperpanjang kepemilikan 50 tahunnya itu. Tapi kalau liftnya enggak layak seperti hotel ini ya, Bina Kuta itu kan sebenarnya lama kosong itu karena asesmennya dia setelah 30 tahun nih. Itu kelayakannya minor ya, jadi dia harus major ya, jadi banyak yang harus diperbaiki. Akhirnya opsinya itu harusnya diruntuhin ya, baru di bangunan baru gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau apartemen itu kenapa suratnya itu kepemilikan ini ya, hak huni ya kalau salah apartemen itu. Tapi nanti kalau developer 5 tahun lagi mau membangun lagi gitu ya, dibangun baru lagi gitu ya, dengan tinggi yang lebih banyak, tapi dia punya hak sama seluas bangunan yang dia beli waktu misalnya 20 tahun yang lalu gitu. Tergantung ininya. Tapi karena kan di Indonesia itu nggak terlalu suka apartemen itu karena nggak seperti di New York gitu ya atau Singapura gitu ya. Untuk beli tanah landed itu gampang. Jadi kita mau beli tanah yang di lahan kosong itu gampang gitu ya. Nggak seperti di Singapura harus perizinan ke pemerintah kotanya untuk kan kalau di Singapura lahan landed itu yang kuasai pemerintah ya. Kalau di New York itu lahan landed itu
bisa berkali-kali lipat dari apartemen yang kita beli seluas yang sama gitu ya. Jadi tergantung kotanya ya. Jadi kotanya itu masih banyak tanah landed apa enggak gitu ya. Jadi kalau di Balikpapan itu apartemen kurang menarik karena ya landed house itu masih banyak dijual ya. Grand City masih jual 1 miliar, ngapain beli apartemen gitu ya, yang sertifikatnya ya nggak umum lah di masyarakat gitu. Itu tantangannya untuk apartemen sih. Siap. Oke, ada lagi? Ayo ngobrol. Kuliah itu ngobrol. Jadi 2 arah. Mana nih? Husna mana Husna? Ya, Pak. Ya, Husna mau pendekatan untuk studio 3-nya apa? Bangun apa? Desain apa? Ruko, rukan, atau apartemen mixed use atau seperti apa? Harus ada bayangan ya, nanti didiskusiin ya. Jangan sampai jalan tapi nggak ada bayangan ini, nanti nggak bisa didiskusiin. Ada ukurannya nggak, Pak? Ya? Ada ukurannya kah? Itu lahannya dari Bu Reni. Kemarin Bu Reni nanya kan. Soalnya saya ini kalau untuk ukuran lahannya kan maksudnya. Iya. Iya, ukuran lahannya itu nanti dari Bu Reni ya sama lokasinya. Bu Reni kayaknya punya justifikasi terkait lokasinya di mana dan ukurannya seperti apa gitu ya. Nanti dari Bu Reni saja. Karena ini studio SPA ini kan saya biasanya nggak ini ya membimbing di SPA karena waktunya cukup ini ya banyak menyita waktu ini. Jadi ini saya bagi-bagi biar nggak terlalu ini ya nggak terlalu memberatkan untuk SPA. Karena kan ini SPA harus ada asistensi, harus mengkoreksi gambar-gambarnya kalian segala macam. Itu nanti untuk terkait koreksi-koreksi gambar nanti melibatkan Bu Ati juga untuk mereview-review ya gambar-gambar dari kalian. Oke. Mungkin untuk ini untuk mata kuliah studi perancangan ini dulu. Kita ke menggambar arsitektur aja ya. Menggambar digital ya maksudnya. Sorry, bentar. Jadi karena ini yang cukup challenging ini menggambar ini ya. Mungkin nanti setelah Lebaran kalau pas saya di Balikpapan kita kayak workshop gitu ya di hari Sabtu gitu ya, full day kita menggambar AutoCAD. Tapi nanti di sini saya sampaikan dulu format menggambar digital itu seperti apa, kemudian standar kelengkapan gambar itu apa saja. Kalau memang belum disampaikan di menggambar manual, nanti saya coba sampaikan. Oh iya, sebentar ya, ada paket datang, bentar.